Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pada video kali ini sebenarnya adalah penerapan Maple dalam memecahkan masalah matematika. Namun supaya lebih menarik, saya ganti judulnya menjadi soal matematika yang dikerjakan dengan menggunakan Maple versus manual. Oke, sebelum ke videonya, perkenalkan, nama saya Kiki Alifah dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Aplikasi Komputer Matematika, saya akan menjelaskan beberapa cakupan materi yang akan diterapkan pada software Maple. Sebelumnya, Maple yang saya gunakan yaitu Maple versi 18. Ada 7 materi utama yang saya akan jelaskan. Yang pertama, sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, persamaan dan fungsi kuadrat. Yang ketiga, persamaan dan fungsi polinomial. Yang keempat, matriks. Yang kelima, limit. Yang keenam, diferensial atau yang kita kenal dengan turunan. Dan yang ketujuh, integral. Saya akan jelaskan menggunakan suara dan screen recording dari layarnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simak dengan seksama. Tonton sampai habis juga ya. Sebelum penerapan ke dalam aplikasi Maple-nya, saya akan terlebih dahulu jelaskan pengerjaan soal dengan menggunakan rumus atau manual. Nah, di sini materi yang pertama yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Soalnya diketahui sistem persamaan linear 2 variabel sebagai berikut ya. Yang ditanyakan yaitu nilai X dan Y yang memenuhi secara berturut-turut. Untuk jawabannya atau uraian jawabannya sebagai berikut. Jadi yang memenuhi yaitu X-nya sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan negatif 4. Jawabannya yang betul adalah B. Mari kita buktikan di aplikasi Maple-nya atau software Maple-nya. Oke, saya sudah membuka software Maple versi 18-nya. Ini tampilan awalnya atau tampilan start-nya. Lalu untuk memulai, apabila kita akan mengerjakan soal yang tadi, bisa klik di sini ada New Worksheet. Nah, kita juga bisa menggunakan help. Di sini ada Maple help untuk mencari rumus-rumus yang nantinya akan digunakan. Karena tadi merupakan soal dari sistem persamaan linear 2 variabel dan yang ditanyakan itu adalah penyelesaian dari nilai X dan Y-nya. Jadi kita bisa tulis di sini solve ya, cari solve. Di sini akan muncul di search results-nya. Ada solve, ya banyak sekali ya di sini. Nah, kita pilih yang solve system. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini ya. Nanti kita akan coba diterapkan di worksheet-nya. Berarti ini yang persamaan 1, ini persamaan 2. Ini hanya contoh saja. Oke, langsung kita terapkan saja. Oke, setelah klik kiri di sini ya. Ini ada prompt. Jadi, kalau misalkan kita mau menyelesaikan suatu permasalahan atau memecahkan suatu masalah, harus ada prompt ini. Lalu kita ketik rumusnya ya, solve. Ya, ini Maple menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita klik buka kurung, kita ketik juga kurung kurawal, lalu kita ketik persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 6, koma, persamaan yang kedua 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Tutup menggunakan kurung kurawal terlebih dahulu, koma, kurung siku buka, X, Y, kurung siku tutup, kemudian kurung biasa tutup. Lalu kita klik enter. Nah, di sini langsung terjawab X sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan negatif 4.
sesuai dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi pada SPLDV. Nah, ternyata menggunakan Maple ini sangat sederhana sekali, tapi yang perlu diingat bahwa gunakan Maple ini sebaik-baiknya, kemudian harus juga tahu bagaimana cara mengoperasikan rumus-rumus yang ada. Oke, materi selanjutnya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Soalnya, jika X, Y, Z merupakan solusi dari SPLTV, maka X, Y, Z sama dengan titik-titik. Jawabnya, ini dengan menggunakan cara eliminasi substitusi, dan hasilnya yaitu negatif 8. Jawabannya yaitu A. Oke, langsung saja kita buktikan di Maple. Oke, jadi saya sudah membuka Maple Help-nya. Untuk sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa menggunakan solve, ya, menggunakan formula yang ini. Ini tampilan worksheet-nya. Ketikkan kembali formulanya dan soalnya. Oke, hasilnya X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 4. Di sini sama ya dengan metode eliminasi dan substitusi. Jadi langsung kita operasikan saja pada pertanyaannya, X dikali Y dikali Z. Jadi 2 dikali dalam kurung negatif 1 dikali 4. Enter. Nah, jawabannya yaitu negatif 8, sama dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Selamat mencoba! Selanjutnya, materi persamaan kuadrat. Soalnya, jika A dan B dengan A lebih besar dari B adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0, maka 2A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A sama dengan titik-titik. Di sini sudah ada jawabannya menggunakan metode faktorisasi. Jadi, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, dan diperoleh nilai yaitu 11. Jawabannya yang betul adalah A. Mari kita coba di Maple. Ini sudah dibuka kembali tampilan Maple-nya. Seperti biasa, kita klik dulu di Maple Help, kemudian kita cari Solve. Nah, di sini sudah ada ya. Saya sudah mencarinya tadi. Sebenarnya sangat sederhana ya untuk persamaan kuadrat ini. Ini bisa menggunakan Solve. Yang ini Solve a quadratic equation, atau menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke tampilan Maple-nya. Di worksheet-nya, karena pada soal penyelesaiannya yaitu A dan B, di mana A lebih besar daripada B, maka A itu sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 1. Kita substitusikan A sama dengan 2 dan B sama dengan 1 ke dalam pertanyaannya. Jadi jawabannya sama, yaitu 11 dan 11. Jawabannya A. Fungsi
fungsi kuadrat. Soalnya gambarlah dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Jadi diperoleh gambar seperti ini. Lalu kita coba di Maple. Kita cari di Maple Help, plot. Ini resultnya. Di sini ada plot function. Nah, nanti sesudah prompt, tulis plot, buka kurung, fungsinya, tutup kurung biasa. Lalu klik enter. Mari kita coba. Ini gambarnya dari grafik tersebut. Kemudian di sini aktifkan grid-nya. Oke, jadi ini merupakan gambar dari grafik fx sama dengan y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Ini merupakan gambar yang saya ambil dari GeoGebra. Nah, sebelah kanan ini merupakan gambar dari Maple. Nah, di sini tidak terlihat jelas di mana titik puncaknya, karena harusnya kan negatif 1, negatif 4. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Kita bisa menggunakan scale yang ini. Kemudian bisa dipakai scroll di mouse kalian, pakai scroll ke atas itu berarti memperbesar dari gambar ini, atau scroll ke bawah berarti memperkecil. Karena ingin mencari dari titik puncak ini, ingin membuktikan apakah benar negatif 1, negatif 4, kita bisa scale di bagian sini, bagian puncaknya. Nah, ternyata benar untuk puncaknya yaitu di titik negatif 1, negatif 4. Namun ini menggunakan skala yang berbeda, bisa diatur-atur ya oleh masing-masing, silahkan coba sendiri. Untuk persamaan polinomial, soalnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini menggunakan cara Horner, sehingga bentuk persamaan tersebut menjadi sebagai berikut. Dan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 2, dan 3. Langsung saja kita coba di Maple. Seperti biasa, klik prompt terlebih dahulu. Karena ini merupakan persamaan polinomial, maka penyelesaiannya bisa menggunakan formula solve, seperti pada persamaan kuadrat. Jangan lupa klik enter untuk mengetahui jawabannya. Jadi hasilnya sebagai berikut. Jadi baik menggunakan Maple maupun menggunakan cara Horner biasa, hasilnya sama. Selanjutnya materi fungsi polinomial. Soalnya, salah satu faktor dari 3x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 dikurangi 3x adalah, dan pilihannya sebagai berikut, jawabannya menggunakan faktorisasi. Seperti biasa, cari dulu di MapleHelp untuk memudahkan mencari formulanya. Di sini yaitu polinomial menggunakan bahasa Inggris. Dan pilih yang paling awal. Scroll ke bawah. Nah, nanti dipilih yang ini dan yang ini. Mari kita coba di Maple. Sesudah prompt, langsung kita tulis seperti formula yang tadi.
Jadi hasilnya sebagai berikut, dan apabila dibandingkan dengan menggunakan cara biasa, hasilnya akan sama. Dan jawabannya yang betul adalah E, 3x plus 1. Matriks. Diketahui matriks A, determinan dari matriks A adalah titik-titik. Nah, di sini saya menggunakan cara sarus biasa. Hasilnya dari determinan A itu 108, jawabannya itu C. Ini tampilan Maple Help dari matriks. Diketik dulu baris pertama, kemudian baris kedua, dan selanjutnya baris ketiga. Jika sudah, kemudian klik Enter. Lalu tulis determinan, buka kurung A, tutup kurung. Jadi jawabannya sama antara Maple dengan cara sarus biasa. Selanjutnya limit. Soalnya nilai dari limit x mendekati 1, x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 per x pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? Nah, untuk manualnya seperti ini. Jawabannya yaitu negatif 1. Oke, langsung saja kita ke software Maple-nya. Rumusnya atau formulanya saya sudah mencari di Maple Help-nya agar memudahkan ya. Nah, sebenarnya untuk limit di sini lebih mudah. Dikarenakan di bagian sini sudah ada rumusnya ya, bisa kita klik di bagian kalkulus. Oke, seperti biasa kita klik dulu di prompt. Lalu kita pilih yang limit di sini. Kita hapus dan diganti. Nah, untuk F-nya hapus dan diganti sesuai dengan soalnya. Ketik kembali soalnya. Jawabannya yaitu negatif 1, sama dengan jawaban menggunakan cara biasa. Selanjutnya diferensial atau yang kita kenal dengan turunan. Turunan pertama dari fx sama dengan sin 3x ditambah cos 2x adalah f aksen x sama dengan berapa? Nah, langsung saja diturunkan ya menggunakan cara biasa. Hasilnya 3 cos 3x dikurangi 2 sin 2x. Jawabannya yaitu B. Langsung saja kita buktikan di Maple. Langkah pertama, klik dulu prompt-nya. Kemudian pilih yang diferensial d per dx f. Nah, ini x-nya sudah sama seperti yang di soal. Kemudian f-nya dihapus dan diganti dengan soal. Jika sudah tertulis semua soalnya, langsung klik Enter. Jadi hasilnya sama, baik yang di Maple maupun dengan cara biasa. Materi yang ketujuh atau materi integral, yaitu soalnya sebagai berikut. Dengan penyelesaiannya, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Langsung saja kita coba di Maple. Untuk integral akan menggunakan tools yang di sebelah kiri ini yang di kalkulus.
Setelah mengklik prompt, kemudian pilih yang ini dan diganti fungsinya dengan soal. Langsung saja klik enter. Jadi pada integral di Maple itu tidak ditambah C. Nah, namun pada pilihan ganda itu ditambah C, jadi bisa ditambah C dengan cara manual. Jadi hasilnya sama baik yang di Maple maupun secara manual. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Gunakan software ini sebaik-baiknya dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal curang. Dan gunakan juga untuk pengembangan-pengembangannya agar kelak bisa digunakan untuk pendidikan yang lebih maju lagi. Semangat!